Padahal perjalanan dari bawah sampai ke atas, dari habis maghrib, harusnya kan ke setengah jam itu kayak ke jam 7. Tapi itu, saya lihat jam beneran, saya ingat itu jam 11.23. Terus di depannya itu kosong aja, nggak ada jalan lagi. Saya kan kaget ya. Ini orderan, saya mau nganterin orderan, alamatnya ke sini, titiknya di sini. Tapi di atas tuh nggak ada orang sama sekali, kosong, bener-bener kosong. Dan yang paling anehnya lagi, yang bikin saya langsung kayak, wah ini makin gak jelas banget deh, istilahnya makin horor lah. Warung yang tadi saya lihat tutup penuh sama tumbuhan-tumbuhan rambat itu buka, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Sunar ya. Waduh. Ya. Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat Bang ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap, Bang Sunaria. Sampein ya. Nah sebelum Bang Sunaria menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Udah jauh-jauh dari Bogor. Dari Bogor, iya, Dramaga Bogor. Iya. Oke, sapa-sapa dulu Bang, orang Bogor nih Bang. Selamat bekerja buat rekan-rekan ojol, selalu hati-hati karena kita harus selalu bertempur di jalan tuh nggak mudah gitu. Iya, salam apalagi satu kondisi, aspal. Iya, gitu salam satu aspal. Gitu. Ya semoga aja nih teman-teman semuanya di balik pengalamannya Bang Sunaria, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil si baiknya gitu ya Bang ya. Nah, jadi pada video kali ini seperti kayak tadi Bang Sunaria kasih sapa-sapa ke teman-teman, itu Bang Sunaria adalah seorang ojol gitu kan, dan punya pengalaman mistisnya ketika nganterin orderan. Benar. Atau GoFood aja jatuhnya ya? Iya. Jadi kalau sekarang kan saya nariknya lagi narik Shopee ya. Dulu kan sebelumnya saya sempat narik Grab, sempat narik Gojek, udah semua gitu dari mulai Uber pokoknya. Oke, itu nganterinnya di Bukit Alesano. Iya, ke Bukit Alesano. Itu daerah Cijeruk tuh, daerah Bogor, Cijeruk, iya. Gitu ya, Kabupaten Bogor tuh dia. Betul, tuh. Iya. Dan ternyata pas nganterin orderan itu seakan-akan kayak masuk ke dimensi lain. Iya. Dari suasananya, dari suasana, dari waktu juga gitu ya. Oke, dan sempat kesulitan juga dan gangguan lain saat nganterin orderan itulah. Kalian nyari titik pick up itu ya. Iya, nganterin orderannya tuh sempat terkendala gitu. Terkendala dari saya kayak waktu, kemudian dari tempat, karena kan nggak rada asing gitu. Kalau nganter ke Bukit Alesano tuh rada asing. Apalagi ya bukit ya. Oke. Ya wis nih penasaran nih teman-teman yang di rumah nih Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang ya. Kita nih Bang ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Abang, silakan kopinya. Seruput dulu Abang. Diterima ya. Sikat Bang. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang Sunaria untuk cerita nih? Siap. Ya. Oke, langsung aja kita sikat.
kan saya cerita dulu ya sedikit latar belakangnya karena saya ini kan ojek online dan pengalaman saya narik ojek online itu udah 9 tahun lebih. Dah ini udah tahun ke-10. Saya mulai dari narik itu mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi banyak hal-hal yang kadang hal-hal di luar nalar saya yang gagal saya jelasin gitu. Sebenarnya kan saya orangnya lumayan logis, orangnya logis dan nggak begitu peduli sama hal-hal yang bersifat mistis gitu. Cuman terkadang saya ngalamin suatu hal yang dimana akal saya gagal menjelaskan itu, akhirnya saya harus mengalah gitu. Akal saya tuh harus mengalah dan harus mengakui bahwa memang hal-hal seperti itu memang ada gitu. Cuma selama ini mungkin sayanya aja yang menutup diri dari hal-hal tersebut nih ya. Ini yang cerita yang saya ceritain itu pada saat itu sekitar tahun 2020. Cuman untuk detail bulan dan tanggalnya saya lupa karena kan kejadian ini udah cukup lama ya. Pada saat 2020 itu kan lagi Covid ya. Ya lagi Covid. Jadi 2019 Covid, 2020 itu lagi kenceng-kencengnya Covid itu lagi kenceng-kencengnya deh. Pembatasan sosial di mana-mana, kegiatan terutama di kota-kota itu sangat dibatasin gitu. Jadi yang biasanya saya narik di Jakarta pada saat itu karena memang Jakarta sedang terjadi pembatasan sosial yang cukup cukup ketat banget. Akhirnya saya putuskan untuk balik ke Bogor. Karena kan pada saat itu juga di Jakarta itu kekuatan finansial orang tuh udah mulai menurun. Yang tadinya mungkin 2019 itu mereka masih bisa survive, akhirnya tahun 2020 itu udah mulai menurun kemampuannya. Jadi orderan pun semakin sedikit. Akhirnya kan saya kan di Jakarta, karena kan kalau di Jakarta biaya hidup itu lebih tinggi ya. Jadi ya udah saya balik lagi ke Bogor, ya biar tinggal di Bogor aja gitu kan. Biaya hidup di sini di Bogor tuh lebih murah kalau di rumah kan, di rumah sendiri. Pada saat itu saya seperti biasa ya, nggak ada yang aneh. Saya narik dari dari siang karena memang saya nariknya pada saat itu cuma nganter-nganter makanan, nggak nganterin penumpang. Saya narik dari siang sampai pada suatu saat, pada saat itu sekitaran jam 5 sore. Jam 5 sore lewat 10 lewat 15 dah saya lupa persisnya. Saya itu dapat orderan yang cukup aneh. Anehnya ini pada saat orderan itu masuk, anehnya itu hanya karena jarak aja. Jadi saya dapat orderan dari The Besto Ciomas ke alamat Bukit Alesano, Cijeruk. Jauh banget. Iya, itu kan jauh banget ya. Saya sendiri pun yang dapat orderan itu kayak, ini orang beneran pesen. Apalagi kan ini alamatnya bukan perumahan, bukan gedung, atau misalkan kampung atau apa, enggak. Itu beneran Bukit Alesano alamatnya. Di situ pun saya sempat, ini orang beneran pesen ya, karena aneh aja gitu. Dari sisi jarak cukup jauh banget ya, itu sekitaran 1 jam perjalanan lah. Kemudian dari tempatnya pun aneh, karena kan ke bukit. Masa sih orang nganter makanan gitu, pesan makanan ke bukit gitu, ke Bukit Alesano. Cuman karena memang pada saat itu saya emang udah terbiasa ngebolang ya. Saya tuh kalau dapat orderan kemanapun ya udah saya bawa aja gitu. Selama memang customernya bisa dihubungin dan konfirmasi order itu benar gitu. Pada saat dapat orderan itu kan saya konfirmasi dulu ke customer, pengantarannya udah sesuai apa belum, kemudian patokannya apa gitu. Karena pada saat itu customer jawab udah sesuai dan udah pas lah titiknya, alamatnya udah oke. Ya udah, karena memang udah dikonfirmasi, saya mungkin dalam pikiran saya ini orang cuma lagi main atau mungkin memang mau ngecamp, karena kan itu memang tempat wisata. Dan saya pun memang belum pernah ke Bukit Alesano tuh. Jadi saya juga nggak begitu tahu situasinya. Apakah di sana ada banyak orang atau misalkan di sana itu sepi, atau misalkan di sana ada gedung atau apa, saya nggak tahu kan. Ya udah, karena memang pembayarannya juga udah dibayar pakai non tunai. Saya juga nggak mikir kalau itu misalkan order fiktif atau apa, ya udah saya approve aja. Kemudian saya tanya patokannya apa tuh. Yang kedua kalinya dia udah nggak bales, udah nggak ada jawaban. Saya pikir karena memang nggak ada jawaban itu, ya udah mungkin karena memang di bukit nggak ada sinyal, agak susah, ya udah gitu. Saya jalan ke restorannya, ngambil orderannya itu,
ya seperti biasanya ojol ambil makanan aja, nggak ada yang aneh gitu. Semuanya tuh lancar aja gitu. Saya nunggu di resto itu cuma karena memang pesanannya itu makanan cepat saji ya, siap saji, nggak nunggu lama juga. Saya ambil makanannya. Banyak segitu. tuh Bang yang dipesan namanya. Barangnya cuma 2. Oh 2 doang? Iya, 2 paket gitu. 2 paket ayam sama nasi. Ya udah saya bilang, saya udah ambil orderannya, saya jalan. Cuman sepanjang perjalanan itu kan lumayan jauh ya. Saya pun di jalan itu sempat ragu nganterinnya, walaupun memang udah dibayar gitu. Saya ragu, ini masih di jalan tuh masih ragu-ragu gitu. Ini beneran pesannya ke Bukit Alesano gitu. Saya nggak mikir yang kayak ini pesanan apa segala macam, enggak. Saya mikirnya ini beneran mesennya ke sana. Cuman saya berusaha hubungin customernya karena itu udah nggak bisa dihubungin, rada susah. Ya udahlah, saya mikir karena udah dibayar antar aja gitu kan, daripada karena kan kalau udah di pick up nggak bisa di cancel juga Bang kalau ojol. Jadi memang harus diselesain, harus dibawa gitu. Saya di dalam perjalanan kondisi memang hujan cukup hujan cukup deras lah. Dan memang kalau daerah Bogor itu udah biasa lah hujan gede deras begitu sampai angin segala macam, itu udah biasa banget. Jadi ya udah saya pakai jas hujan biasa, prepare jalan lagi, makanan juga saya double packing. Jalanlah saya dari Ciomas itu sampai ke daerah Cijeruk. Itu sampai ke gerbang, sampai ke portal utama. Nih saya langsung ke portal utama aja. Di portal Bukit Alesano tuh sekitaran habis maghrib. Jadi dari jam 5.25 saya di Ciomas, nyampe ke sana tuh habis maghrib. Pokoknya habis orang baru-baru pulang-pulang dari masjid gitu. Dari situ, itu kan saya mikirnya ini masih sore lah, aman lah, nggak ada apa-apa. Kalaupun nganter ke Bukit Alesano kayaknya harusnya nggak ada masalah sih, karena kan bukan saya sendiri di atas tuh, saya mikirnya ke situ kan. Nah, ketika saya sampai di portal Bukit Alesano, itu kan memang ada pos jaga. Ada pos jaga, kemudian kayak ada portal gitu di palang. Nah, itu suasananya cukup berkabut Bang, walaupun posisinya masih di bawah, belum naik. Itu kayak udah berkabut karena memang habis hujan gede juga kan. Cuacanya dingin banget, terus udah berkabut. Ya udah, saya turunlah dari motor, nyamperin ke pos jaga. Saya bilang, Pak, punten ini mau nganter orderan, kata saya. Nganter orderan kemana? Saya bilang nganter orderan ke Bukit Alesano. Kata security-nya, yang jaga ya, bukan security itu pokoknya yang jaga aja. Ya, lu bener mana katanya? Yang bener kamu? Iya bener nih, saya tunjukin aplikasinya Bang. Saya tunjukin aplikasinya, di alamatnya Bukit Alesano, titiknya juga di Bukit Alesano. Cuman pada saat itu saya berusaha hubungin customernya, nggak ada jawaban, nggak ada chatting saya tuh nggak dibalas-balas gitu. Ya udah, saya tunjukin aplikasi buat ke customer, ke bapak yang jaganya. Karena kan kalau misalkan saya nggak nunjukin aplikasi, dikiranya saya mau camping, tapi takutnya dibilang cuma mau camping nggak mau bayar gitu. Akhirnya pura-pura nganter orderan gitu. Nah pada saat itu saya tunjukin nih, Pak, ini saya mau nganter orderan, ini makanannya nih. Ini aplikasinya, terus alamatnya juga di Bukit Alesano, titiknya juga di Bukit Alesano. Ya udah, saya minta izinnya kayak gitu ke bapak yang jaga. Kata yang jaganya, oh ya udah kalau emang bener, tapi jangan ngecamp, kata dia. Kan izinnya cuma nganter makanan. Iya Pak, saya bilang nggak mungkin lah saya ngecamp. Ngapain, saya lagi nyari uang, ini saya lagi narik gitu. Dibukain lah portal itu kan, dibuka portal, saya masukin motor. Nah sebelum saya jalan lagi, itu kan posisinya habis maghrib ya. Pandangan itu nggak begitu jelas ya, karena kan memang perbukitan dan nggak begitu terang gitu. Saya ngelihat di depan saya tuh kayak ada 4 motor. Jaraknya dari saya tuh kayak 50-70 meter lah. Nggak begitu jauh sebenarnya. Cuman karena memang jalannya jelek dan habis hujan, jadi posisi jalannya itu agak licin gitu. Agak sulit kalau misalkan saya bawa motor langsung ngebut gitu. Nah, sebelum jalan motor tuh saya berusaha telepon customer lagi. Cuman ternyata dia tetap nggak bisa dihubungin. Tapi ya udahlah, saya bilang udah dibayar ini, udah gas aja pokoknya. Saya tuh berusaha pengen ngikutin orang yang di depan, yang bat motor tadi. Jadi dari portal itu saya langsung naik motor lagi. Karena saya memang sendirian dan saya juga nggak tahu tempat campnya itu di mana posisinya.
Jadi yang paling aman dong buat saya, ya udah barengan sama yang motor itu kan. Saya berusaha lah ngejar yang 4 motor itu. Ketika saya lihat di portal itu, mereka tuh lagi berhenti, kayak lagi diskusiin sesuatu, mungkin ada pokoknya lagi ngumpul dulu atau gimana gitu. Cuman ketika saya nyalain motor, saya mau jalan, mereka tuh barengan kebetulan jalan. Nah, ketika mereka kebetulan jalan, saya berusaha kejar mereka tuh, biar bareng gitu. Cuma tetap nggak bisa ngebut, karena jalannya lumayan berbatu dan habis hujan, licin banget. Dan posisinya lumayan gelap juga. Saya susul mereka, tapi nggak ketemu. Pas ketemu belokan nih, kan dari jalan lurus itu langsung ada belokan ke kayak belokan kanan gitu, belokan patah. Nah, ketika dari belokan patah itu saya kejar, saya nengok mereka udah nggak kekejar. Saya mikirnya, wah mungkin mereka bawa motornya lebih cepat mungkin ya dari saya, tapi saya lihat dari habis belokan itu jalannya lurus lagi. Otomatis kalau misalkan memang mereka bawa motornya cepet pun, ketika belokan patah itu harusnya saya masih bisa ngelihat mereka. Cuman pada saat itu saya beneran nggak ngelihat mereka. Jadi ya mau nggak mau saya terusin lagi sendiri. Saya buka Google Map, di bawah itu masih ada sinyal lah, masih bagus, masih bisa buat map. Dari map bawah itu masih kayak cuma 10 menitan sampai ke puncaknya itu. Sebenarnya jaraknya deket, nggak nyampe berkilo-kilometer, cuman karena jalannya jelek jadi agak lama. Saya kan pernah lihat di Google, di Instagram pernah lihat kalau misalkan Bukit Alesano itu memang tempat ngecampnya itu di atas. Dan memang di Google Map itu cuma ada satu jalan, nggak ada jalan berbelok-belok gitu, nggak ada, cuma itu aja. Saya jalan lah, ngikutin Google Map, tetap hati-hati karena memang licin. Kemudian saya ketemulah satu sama persimpangan. Di persimpangan itu saya sempat ragu, saya mau belok kiri atau mau belok kanan. Cuman ketika saya udah ngedeketin persimpangan itu, ternyata simpang itu di portal, nggak bisa ada motor masuk, dan juga memang portalnya gembok. Jadi saya mikir ya udah jalan tinggal satu, nggak mungkin ada jalan yang lain, jalannya cuma satu, tinggal ini aja. Cuman yang saya aneh nih ya, ini saya balik lagi sebelum nyampe ke persimpangan itu, saya tuh kayak aneh aja, ini tempat wisata tapi kok sepi banget gitu. Terus saya lihat kiri kanan itu rumputnya itu tinggi-tinggi bang, tinggi-tinggi kayak nggak keurus gitu. Jadi gimana sih kalau misalkan di tempat wisata kan, kalaupun misalkan di bukit, kalaupun memang kiri kanan ada rumput tuh nggak tinggi banget sampai lebih tinggi daripada orang biasanya. Cuma saya di situ masih mikirnya karena mungkin ini situasinya lagi COVID kan, mungkin lagi sepi, jadi sehingga nggak begitu ramai, jadi nggak begitu keurus gitu. Nah di sepanjang jalan itu juga saya sama sekali nggak ketemu orang sama sekali, nggak ketemu ada tanda-tanda ada kegiatan orang lah gitu, nggak ada. Saya cuma ngelihat ada 1-2 warung yang posisinya tutup, dan yang saya lihat ini yang bener-bener saya lihat dan saya nggak pernah lupa karena itu kan memang kejadian yang aneh buat saya. Saya nggak pernah lupa, si warung itu kayak udah tumbuhan rambat gitu bang, tumbuhan rambat kayak udah ditinggalin, kayak pokoknya tempat terbengkalai sampai kayak udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun udah banyak pohon rambatnya. Saya di situ udah makin ragu mau nganterin orderan. Ini kalau terjadi sesuatu sama saya nih, kalau ada apa-apa repot urusannya, saya sendirian nih, nggak ngeliat orang sama sekali. Cuman karena memang tanggung jawab ya, orderan itu kan ketika udah saya pick up tuh harus diantar gitu. Kalau nggak akun saya suspend kan. Ya udah saya berusaha lah nerusin orderan itu. Sebenarnya udah nggak terlalu dekat, cuma kayak 100 meter atau di 100 meteran lah kira-kira dari warung-warung yang tadi itu. Nah sebelum ke atas bukitnya, saya kan ada ngelewatin tanjakan. Nah lewatin tanjakan itu, wah di situ tuh rumputnya tinggi banget, sampai lebih tinggi dari saya sama motor gitu. Pokoknya tinggi banget deh. Terus jalannya itu pas nanjaknya itu berbatu parah. Sebenarnya tanjakannya itu nggak begitu tinggi, tanjakannya cukup landai. Cuman yang aneh adalah motor saya itu kondisinya masih sehat lah, masih prima lah. Di situ motor saya nggak bisa nanjak sama sekali. Saya naik motor itu sampai nggak bisa nanjak.
bukan cuma karena licin ya, tapi memang berat aja gitu. Kalau misalkan memang licin, mungkin motor saya tuh ngespin belakangnya. Tapi ini enggak, berat aja ngeden gitu. Tapi saya mikir, berusaha berpikir nggak aneh-aneh ya. Ya ini mungkin karena memang tanjakan terus berbatu, ya mungkin karena nggak nanjak, mungkin ketahan batu atau gimana kan. Itu saya sampai turun dari motor. Sampai turun karena nggak nanjak motor saya. Akhirnya saya dorong lah, rada didorong sedikit. Karena kan memang dari tempat ngecamp itu tinggal sedikit lagi. Cuma kayak 20 meteran lagi tuh tanjakan itu nggak jauh. 20-30 meter, ya udah saya dorong aja. Sambil nyalain mesin, sambil digas. Nanjak tuh, pas udah lumayan landai lagi, saya naik lagi ke motor, saya jalan, itu udah ketemu. Tempat ngecampnya itu, tempat camp yang di atas tuh udah ketemu. Cuman yang aneh itu sama sekali yang saya nggak ngerti, di atas tuh sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Sepi, bener-bener sepi. Terus kemudian gelap, ada di atas tuh kayak saya lihat nih ya saya deskripsiin nih, di atas itu cuma ada satu pondok. Pondok itu cuma ada lampu nyala gitu, satu di luar. Kemudian saya lihat juga ada kayak apa sih, pendeteksi angin. Pendeteksi angin yang kayak kerucut kayak wortel gitu. Terus di depannya itu kosong aja. Nggak ada jalan lagi. Kemudian nggak ada orang sama sekali. Saya kan kaget ya. Ini orderan, saya mau nganterin orderan. Alamatnya ke sini, titiknya di sini. Tapi di atas tuh nggak ada orang sama sekali. Kosong, bener-bener kosong. Cuman ya karena udah terlanjur naik nih ya. Karena udah terlanjur naik, ya udah saya parkirlah motor. Saya berhenti. Coba hubungin customernya, ternyata sinyalnya agak susah. Turun naik sinyalnya tuh nggak stabil gitu kan, karena itu kan di atas bukit di bawah kaki Gunung Salak ya. Jadi ya udahlah. Akhirnya saya turun dari motor. Saya samperin lah pondok itu. Saya samperin pondok itu, mungkin orangnya di pondok itu. Karena cuma itu tanda-tanda kehidupan yang saya lihat gitu. Di sekeliling saya itu kosong gitu. Saya samperin, saya teriak-teriak lah. Orderan ini, saya mau nganter orderan. Cuman, ketika saya deketin si pondok itu, kayak ada sesuatu dari jendela, kayak cuma bayangan doang. Cuma kayak ada bayangan dari jendela itu. Saya nggak lihat pasti itu apa ya, cuma kayak bayangan gelap dari jendela, karena kan posisi lampu di luar ya. Itu dia tuh di balik jendela itu kayak ada sesuatu yang nggak tahu deh, saya nggak bisa deskripsiin apakah itu perempuan, apakah enggak. Saya cuma ngelihat kayak bayangan gerak. Udah, mungkin saya bilang ada orang nih di dalam pondok itu. Ini mungkin kali yang pesen ya, saya bilang, karena nggak ada orang lain. Saya samperin, saya teriak-teriak, cuman nggak ada yang keluar. Sama sekali nggak ada yang keluar. Nggak ada suara apa-apa gitu? Nggak ada. Saya teriak-teriak, terketuk. Nah, saya pas deketin, ini kan kayak ada terasnya gitu kan. Tadinya saya kan masih di luar teras kan. Cuman karena memang nggak ada yang keluar, saya teriak-teriak. Ya udah, saya beraniin diri masuk ke terasnya itu. Saya deketin pintunya, ternyata di pintunya digembok. Pintunya digembok kecil dari luar. Saya bilang, ini saya sendirian. Terus tadi saya kayak ada ngelihat bayangan orang dari dalam. Cuman kok pintunya digembok dari luar gitu. Itu saya nggak bisa. Mungkin nggak ada orang, mungkin emang tadi cuma bayangan apa gitu kan. Dari situ saya masih penasaran. Saya tungguin lah. Mungkin orang yang tadi. Cuman pondok itu nggak kayak bangunan yang gede gitu, nggak, cuma kotak gitu aja. Tadinya saya mikir, mungkin orangnya ke kamar mandi atau apa gitu kan. Cuma nggak ada. Akhirnya saya nengok-nengok tuh dari jendela itu, ngeliatin, ketok-ketok jendelanya. Itu kan pondoknya kecil. Jadi sehingga kalau dilihat dari luar pun dari jendela itu harusnya kelihatan semua, nggak ada yang sekat-sekat, nggak ada. Cuma itu aja. Dari situ kan saya udah mulai, wah ini nggak beres nih, mulai nggak beres. Tapi saya masih berpikir, ya udahlah ini kan tunggu dulu, karena kan sesuai prosedurnya, sesuai SOP-nya kita tuh harus nunggu 30 menit baru kita tuh boleh boleh laporan customer service gitu. Jadi 15 sampai 30 menit nggak ada kabar, baru kita laporan ke customer service. Ketika di pondok itu, saya kan duduk ya sambil ngecek-ngecek sinyal. Cuman saya sama sekali lupa buat ngecek itu jam berapa.
Saya jadi nggak tahu tuh jam berapa. Saya cuma fokus ke customer aja kan, berusaha ngehubungin. Nah, ketika saya duduk di pondok itu ambience-nya beda banget. Ambience-nya, suasananya, wah, gimana sih di atas bukit, sendirian, habis hujan gede, gelap, cuma ada lampu satu. Nah, yang paling bikin saya ngerasa nggak nyaman, itu dari lembah, dari bawah itu, ada suara anjing yang saling ngelolong, saut-sautan. Kayak gimana sih suaranya? Oh, pokoknya dari bawah tuh rame gitu, suara anjing saling ngelolong. Saya mikir ini kayak nggak ada, kayak lagi di tempat yang nggak biasa gitu ya, karena kan sepi banget, gelap banget, sendirian. Wah, ini kayak ngerasa nggak aman sebenarnya saya di situ. Cuman karena terpaku sama aturan tadi, ya udah saya coba tunggu dulu. Ketika saya nunggu itu saya masih inget banget suaranya. Ketika saya nunggu di pondok itu, ada suara kayak gini nih. Satu kali saya denger itu bener-bener, saya kalau inget itu selalu merinding pokoknya. Saya kalau inget itu selalu merinding karena itu bener-bener pengalaman yang nggak bisa saya lupain walaupun udah 5 tahun ke belakang gitu. Ada suara. Saya bilang, suara apa itu kan? Itu kan langsung tuh bulu kuduk saya merinding parah karena sendirian di atas itu. Wah, saya bilang, ini apa ya? Suara apa ini? Cuman karena saya nggak begitu peduli, ya udahlah paling hewan gitu kan, biarin aja. Nah, ketika saya cek HP lagi, suara itu muncul lagi yang kedua kalinya. Saya bilang, wah, deg-degan dong saya kan. Wah, deg-degan nih, takut nih. Cuman karena saya tuh orangnya harus mendapat penjelasan dari kejadian yang saya alami, akhirnya saya beraniin diri, saya samperin. Jadi suara itu kayak dari balik semak-semak. Suara itu yang kedua kalinya itu saya beraniin buat samperin. Saya cek. Bener-bener saya cek karena saya harus dapat penjelasan biar nggak parno gitu nunggu di atas. Saya cek, saya buka-buka, gali-gali gini, senterin pakai HP. Nggak ada apa-apa karena semaknya itu cuma satu. Semak-semak itu nggak ngumpul sama semak-semak yang lain, nggak kayak pohon ilalang tapi semaknya cuma satu itu doang, suaranya dari situ. Mungkin saya mikir suara ular atau apa tuh kan, cuma nggak ada. Nah, ya udah tuh saya balik lagi ke pondoknya, saya tungguin lagi karena yang terang cuma itu. Suara yang ketiga itu muncul lagi. Wah, nggak beres nih, saya bilang nggak beres sama sekali nih. Pokoknya di situ juga yang biasanya saya nggak takut karena memang situasinya begitu mencekam. Akhirnya, wah nggak beres nih. Saya harus mengambil keputusan cepat. Gimana caranya ini buru beres gitu. Saya jangan lama-lama ada di sini. Akhirnya saya ambil korek dari jok motor tuh ambil korek. Saya sebelumnya cek dulu ya, sekeliling tuh saya ngelihat nggak ada angin sama sekali. Kemudian saya ambil korek lah. Saya nyalain tuh korek. Sambil saya bilang begini, kalau misalkan yang di sini tidak nyaman dengan keberadaan saya, matiin koreknya, saya bilang. Tek, saya nyalain. Pus, mati aja. Mati. Padahal saya cek, bener-bener cek si pendeteksi angin itu pun, si ujungnya nggak bergerak sama sekali. Nggak ada angin lah. Nggak ada angin. Iya, nggak ada angin sama sekali dan dia nggak bergerak sama sekali. Walaupun posisinya memang di atas bukit. Saya masih mikir, ya udahlah, mungkin ini koreknya habis. Cuma saya lihat lagi gasnya masih penuh karena korek itu masih baru. Karena kan saya nggak ngerokok ya. Saya nggak ngerokok, jadi saya bawa korek pun cuma untuk hal-hal emergency aja kayak gitu. Nggak pernah dipakai buat merokok apa segala macem. Saya nyalain lagi yang kedua kali. Saya bilang lagi, kalau memang beneran saya nggak boleh ada di sini, saya bilang, coba matiin koreknya, matiin apinya. Saya nyalain, cus, mati lagi. Wah, udah deh. Saya mikir di situ, ini nggak ada angin, nggak ada pergerakan sama sekali. Korek yang ketiga kali saya masih penasaran. Coba matiin lagi. Tapi saya nggak ngomong, cuma gitu doang. Coba matiin lagi, nyalain, cek, cus, mati lagi. Udah. Dari situ, yang tadinya saya mau nungguin customer karena memang belum waktunya untuk buat laporan.
karena saat itu kayak masih saya di atas itu kayak cuma 10-15 menit pun belum 15 menit. Ya udah, saya langsung masukin korek ke jok, jalan, makanan saya gantung lagi, udah saya turun. Nah, ketika saya mau turun, itu kan saya ingat betul ya, perjalanan dari atas itu kayak cuma 10 menit pun enggak gitu. Dan di atas itu saya cuma sekitaran 10-15 menit, nggak sampai setengah jam gitu, enggak. Cuma karena ada suara-suara itu dan kondisinya juga memang tidak memungkinkan, akhirnya ya udah, saya memutuskan saya harus turun karena ini udah terlalu bahaya buat saya kalau berlama-lama ada di situ gitu. Ya udah, saya memutuskan turun, ngelewatin turunan yang tadi berbatu itu, turun nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ, dari bukit turun itu, saya ada yang nyetop. Ada yang nyetop. Dari, saya masih ngeliat kayak masih 10 meter, tuh ada yang gini-gini di jalan. Apa sih? Ternyata itu adalah tukang parkir. Lampu lalin itu. Nah, lampu yang lalin itu, yang tongkat yang nyala itu, dia gini-gini nyetop. Pas dia nyetopin, saya berhenti dong. Orang itu langsung marah. Dia bilang gini, Arisia tos tim mana sih ku aing di teh eureun ti tadi teu henteu eureun cenah. Tim mana wae sia di luhur. Saya bilang, itu kalau di bahasa Indonesiain, lu dari mana? Dari tadi lu dari tadi lu enggak turun-turun. Terus tadi saya di stopin tapi dia enggak saya enggak berhenti, kata dia gitu. Saya bilang, saya enggak ngelihat abang tadi ya. Sia tadi ku aing di eureunkeun sia teu eureun cenah. Kunaon sia padu wae main-main ka luhur wae gitu kan, kata dia gitu. Lu tadi gua stopin, tapi lu nggak mau berhenti. Sembarangan aja lu nyelonong aja diberhentiin orang, nggak sopan lah, nggak sopan lah gitu. Saya bilang, saya beneran nggak ngelihat ada abang berhentiin saya bilang gitu. Dan hal yang aneh lagi adalah itu persis di tempat yang tadi saya lihat kosong, itu ternyata motor berjejer. Motor itu ada, iya namanya ada tukang parkir, itu tukang parkir itu jagain motor tuh pinggir jalan, motor tuh berjejer. Dan yang paling anehnya lagi, yang bikin saya langsung kayak, wah ini makin gak jelas banget deh, istilahnya makin horor lah. Warung yang tadi saya lihat tutup penuh sama tumbuhan-tumbuhan rambat itu buka bang. Coba, ada di posisi saya pada saat itu gimana tuh perasaannya? Wah udah gak bisa saya bilang. Tapi udah ngalamin hal kayak gitu pun, saya masih berusaha mikir, apa gue yang ngelamun ya? Apa gue memang halusinasi aja gitu? Cuma tadi kayak mungkin saya bengong bawa motor atau gimana. Tapi saya masih ingat kalau pada saat itu saya nggak bengong karena kan saya juga ngelihat ke sekeliling, terus saya juga bawa motor berusaha ngejar orang yang tadi gitu. Saya nggak bengong gitu. Cuman dari warung buka itu, akal saya akhirnya, ini apa ya, saya ngelamun beneran atau memang beneran ini tadi tutup sih, saya bilang. Tapi ya udahlah, saya nggak pikir panjang kan. Akhirnya saya jelasin lah ke tukang parkir itu, saya tuh mau nganterin orderan bang, ini alamatnya, titiknya di sini, alamatnya udah jelas, terus misalkan titiknya juga bener. Nah, saya jelasin, saya tunjukin lah ke tukang parkirnya, bang nih saya mau nganter orderan ke sini Bukit Alesano, titiknya di sini, alamatnya di sini, customernya juga udah konfirmasi bener. Cuma pada saat itu memang masih belum ada sinyal, belum stabil, gak jelas. Jadi saya tuh nggak jelas tuh customernya ada di mana tuh, saya masih belum bisa hubungin lagi gitu. Terus kata tukang parkirnya, mal mungkin aya nu mesen mah di luhur mah cenah. Kan jelema ge di dari kabeh, kata dia gitu. Nah, mungkin lah di atas ada yang pesen, orang-orangnya ada di bawah, di atas tuh nggak ada orang, kata dia. Sia tadi di tiangan ku aing ka luhur, eueuh di luhur, ka mana sia teh cenah. Kata dia, lu tadi gue cariin ke atas, lu nggak ada. Lu habis dari mana, katanya. Saya bilang, saya nggak kemana-mana, saya tadi di atas. Kan aing tadi kata dia, aing tadi nyariin, gue tadi nyariin ke atas, lu nggak ada. Dari situ saya mikir, aneh, saya bilang saya nunggu di pondok atas tadi, motor saya pun nggak di depan pondok itu, nggak kemana-mana. Wah, siapa yang di tiangan, senang nggak ada, lu gue cariin nggak ada. Wah, makin nggak jelas ini kan, makin nggak jelas.
Akhirnya coba sih ke diheula, ke pinggir dulu kata tukang parkirnya. Emang lu tadi kesini kapan katanya? Belum lama saya bilang, paling kayak tadi dari bawah tuh paling kayak setengah jam atau 20 menitan saya bilang gitu. Terus kata dia, saya tadi ngeselila cenah. Lu tadi udah lama ke atas tuh. Ah udah lama saya bilang. Enggak, saya baru tadi katanya. Ya tadi itu kapan kata dia. Saya bilang habis maghrib. Terus si tukang parkirnya bilang gini, saya ngalamun lain cenah. Lu ngelamun bukan kata dia. Enggak saya bilang. Tenjo usia ini jam berapa? Lihat sama lu jam berapa? Itu asli bang. Kan di atas saya nggak ngecek jam ya. Itu saya ketika ngelihat saya jam itu udah jam 11.23. Padahal perjalanan dari bawah sampai ke atas, sampai saya nunggu di atas itu kayak nggak nyampe 30 menit. Setengah jam lah gitu ya. Ya saya setengah jam lah. Dari habis maghrib, harusnya kan ke setengah jam itu kayak ke jam 7. Tapi itu saya lihat jam beneran, saya ingat itu jam 11.23. 12 malam. Saya mikir ini apa yang terjadi sama saya sih, itu saya nggak tahu. Karena kan pada awalnya saya tuh nggak begitu peduli, saya bilang tadi nggak begitu peduli sama hal-hal kayak gitu. Cuma ketika saya ngelihat jam, wah nggak beres, saya bilang ini makin nggak beres. Udah akhirnya saya nggak banyak tanya. Oh heeh tuh bang, hampura kurang teh, kata saya gitu. Oh ya pak, ya bang, maaf deh kalau gitu saya bilang. Tapi beneran saya tadi masukin itu habis maghrib. Sama yang jaga di bawah nah orang yang jaga di bawah itu udah naik. Ada tuh di tempat ngecampnya kayak lagi ngatur motor juga sama. Saya bilang gini, tadi saya izin ke si bapak yang itu sebelum naik, saya bilang gitu kan. Bapak mana itu? Kata dia, langsung dipanggil tuh, mang, kata dia mang. Kata dia gitu. Iya budak kira-kira masuk, nah ini anak kapan masuknya katanya. Dia juga nggak tahu. Kata dia, enggak lihat ini. Emang kamu tadi naik jam berapa katanya? Habis maghrib. Terus si bapak itu bilang apa? Gue dari jam 9 udah naik. Dari jam 9 malam udah naik ke sini. Lu dari habis maghrib gue nggak ngelihat lu katanya gitu. Soalnya jam 9 udah naik. Saya bilang jam 9. Saya baru tadi ketemu jam habis maghrib, saya bilang. Tuh, saya inget betul, saya inget tuh bapak tuh sama anak itu. Kata si bapaknya gini, beneran kamu tadi naik, saya ngelihat saya jaga sama anak itu, kata dia. Iya bener, saya bilang. Oh ya udah gitu aja. Jadi yang tadinya saya lagi kayak debat lah gitu sama tukang parkir, sampai yang jaga langsung bilang, oh udah. Geus maneh teh kudu turun weh katanya. Udah lu nggak usah turun aja. Coba sini dulu. Akhirnya dari situ kan ini saya udah ngalamin kejadian yang begitu nggak bisa saya jelasin ya. Maksudnya nggak bisa dijelaskan itu. Akal saya gagal menjelaskan itu. Akhirnya saya juga nggak banyak nanya. Saya juga nggak banyak omong. Udah aja. Udah kata dia. Karena kan memang Bukit Alesano itu posisinya masih di kaki Gunung Salak ya. Udah, nggak usah banyak nanya, banyak ngomong, udah istirahat aja dulu, katanya istirahat dulu, kata dia. Akhirnya saya masukin motor lah ke parkiran, saya jalan ke tempat camp itu. Tapi yang anehnya lagi adalah suara lolongan anjing yang di atas saya dengar dari bawah tuh, dari lembah, saut-sautan gak berhenti. Di situ nggak ada sama sekali. Yang saya dengar cuma ada suara kayak dari musola atau masjid itu, kayak pengajian gitu, sholawatan, cuma suara itu aja. Nggak ada suara anjing yang yang di atas saya dengar lolongan, nggak ada sama sekali. Saya pikir mungkin ini yang dimaksud para pendaki kalau mereka nyasar tuh, mereka masuk ke alam lain tuh, mungkin itu ya. Cuman pada saat itu saya juga nggak begitu banyak cari tahu, nggak banyak nanya. Yang pertama saya cari itu, saya mau minta tolong lah ke salah satu pendaki maksudnya yang ngecamp. Punten saya bilang, minta hotspot, saya bilang. Saya minta hotspot, soalnya ini saya mau hubungin customer dari tadi, nggak ada sinyal. Dikasihlah hotspot. Dan ketika pakai dia tuh, mungkin jaringannya lebih bagus ya, masuk sinyal.
Itu ketika saya cek HP, wah langsung notif dari chatting aplikasi, dari WhatsApp, dari panggilan terjaga, banyak pokoknya masuk. Saya bilang, wah ini masuk nih order masuk nih chattingan dari customer nih. Dari situ langsung lah customernya kan nanya dong, saya kemana aja. Di salah satu chattingan tuh saya masih inget, Pak dari tadi kemana aja, saya tungguin kok nggak nyampe-nyampe. Saya bilang, karena tadi udah ngalamin yang perbedaan jam tadi, maaf Pak, ini sayanya kayaknya nyasar. Saya bilang, emang Bapak di mana? Kata, ini saya sesuai alamat Pak di Bukit Alesano. Emang Bapak di mana? Kata dia, di Bukit Alesano. Saya nggak di Bukit Alesano, katanya di chatting itu ya. Saya di bawah. Jadi ternyata si customernya itu salah ngasih titik aplikasi. Jadi dia itu memang bukan orang situ, dia juga pendatang. Nah, dia juga pendatang lagi main di salah satu villa. Villanya itu memang kayak deket ke Bukit Alesano, nggak begitu jauh. Bukan nggak begitu jauh, villanya masih di lereng-lereng situlah intinya. Tapi saya cek, saya tanya emang Bapak di mana? Coba di Sherlock, saya bilang. Saya di sini. Saya cek di Sherlock, itu jaraknya 5 km Bang. Dari bukit itu. Akhirnya tadinya mau saya anterin, walaupun udah sangat terlambat ya. Tapi saya cek udah 5 km, saya bilang, Pak, maaf nih Pak, saya nyasar. Dan kayaknya saya juga nggak bisa anter. Soalnya kan ini di aplikasi Bapak alamatnya Bukit Alesano. Titiknya juga di Bukit Alesano. Sedangkan posisi Bapak itu masih 5 kilo dari sini, salah titik. Saya bilang begitu. Terus saya bilang juga, saya mau turun dari Bukit Alesano tuh udah nggak berani Pak. Ini udah terlalu malam. Tapi saya nggak cerita tuh, saya ngalamin kejadian itu nggak cerita. Ya udah tuh saya ngobrol sama customernya, akhirnya nego. Akhirnya ya udahlah, kata customernya, udah Pak, makanannya buat Bapak aja deh. Kata dia gitu, karena saya juga salah ngasih alamat gitu. Itu kan saya hubungin dari dia kan sebelumnya udah hubungin ya, patokannya apa segala macam, cuma nggak ada jawaban. Akhirnya dia juga mungkin ngerasa nggak enak sama saya ya. Udah makanannya buat saya aja gitu, dimakan sama buat saya aja, kata dia gitu. Oh ya udah kalau saya gelo gitu, oke deh, nggak apa-apa. Tapi saya kan udah ngalamin kejadian yang aneh, dan itu pun udah tengah malam. Saya mau turun, tadinya saya kepikiran mau pulang. Cuman daripada terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan kejadian sama saya, sudah deh, saya minta izin lah ke yang jaganya itu. Pak, orang numpang istirahatnya di dia gitu. Numpang istirahat di sini aja ya. Sampai pagi saya nggak berani pulang. Iya lu nggak usah pulang, udah sini aja, kata dia. Udah biarin aja itu mah, makanan mah nggak usah diantar, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya saya minta izin buat ngecamp. Saya juga minta kayak pinjem gitu, kayak pinjem tiker. Akhirnya saya tidur di situ Bang sampai pagi tuh. Iya. Dan saya pun nggak bisa tidur karena posisinya udah ngalamin kejadian aneh, deg-degan masih kepikiran kan. Cuma saya nggak berani ngomong, nggak berani nanya. Akhirnya saya tidur di situ cuma pakai tiker. Kondisi di atas bukit yang dingin banget dah itu pokoknya. Pokoknya kan itu kan saya pakai walaupun pakai jaket kan bukan jaket gunung kan. Iya. Itu jaket ojol gitu, beda gitu. Itu dingin banget sampai saya nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Nungguin pagi, maksudnya nungguin terang dulu saya mau pulang nih. Akhirnya ya udah saya istirahat di situ. Istilahnya sama yang camping tuh rada ngobrol lah gitu. Cuma saya nggak ceritain kejadian yang saya alamin, takut mereka juga jadi takut gitu. Ketika udah subuh jam 5 lah. Baru tuh karena udah pagi, ya udah saya juga kepikiran mau turun. Akhirnya saya nanya-nanya. Karena kan semalam saya nggak berani nanya nih. Karena kan kalau saya lihat di Google, tempat ngecampnya itu di atas. Terus kalau lihat di Instagram juga orang yang posting foto tempatnya di atas. Kenapa dia ternyata tempat campnya pindah ke bawah? Karena malam saya nggak berani nanya, ya udah pas pagi saya berani nanya. Ke warung, salah satu warung saya tanya gini, Pak, bukannya tempat ngecampnya di atas ya? Saya bilang, kok sekarang di bawah? Semalam saya ke atas loh. Kata dia, oh itu mah udah lama, udah ditutup. Kata dia gitu. Emang kenapa? Karena
ada yang digangguin katanya, ada beberapa yang ngecamp itu digangguin. Ternyata diceritain lah sama dia karena memang ada beberapa gangguan, entah itu misalkan gangguan mistis atau gangguan yang lain ya. Ternyata salah satu penyebabnya itu banyak yang ngecamp itu yang masih belum di luar nikah, ya banyak yang itulah, banyak yang mesum lah gitu istilahnya. Akhirnya di atas itu digangguin, banyak gangguan, akhirnya turun ke bawah. Ya, cuma ini saya disclaimer dulu ya, disclaimer lagi karena kejadian ini udah tahun 2020, udah 5 tahun, mungkin sekarang udah berbeda ya. Mungkin dari tempatnya juga udah lebih bersih atau misalkan lebih baik, penataannya segala macam. Ini kejadian udah lama dan pada saat itu pada saat Covid gitu. Jadi banyak yang gangguin katanya, jadi dipindahin ke sini gitu. Saya bilang, "Oh gitu. Emang kenapa Bang?" kata dia gitu. "Ini saya semalam mau nganterin orderan. Cuma customernya salah titik. Akhirnya saya nggak bisa nganterin orderannya karena saya nyasar ke sini gitu. Ya udah, jadi saya numpang di sini." "Oh gitu," kata dia. Jadi ya udah, pagi-pagi itu karena memang udah lumayan terang lah, udah mulai kondusif gitu kan. Ya udah, saya beraniin diri untuk pulang. Pulang dari situ. Cuman pulang dari sana 1 atau 2 hari kemudian tuh saya ngalamin demamnya cukup tinggi lah. Cuma saya nggak mikir itu mungkin karena gangguan setan ya, nggak mikir ke situ. Mungkin karena saya pas di Bukit Alesano itu karena habis hujan, dingin parah, akhirnya ya itu saya kena demam gitu, demam tinggi. Sampai akhirnya sembuh berapa hari tuh Bang? Itu nggak lama sih, karena kan kalau saya di kampung ya, kalau di kampung itu biasanya nih kalau orang kampung nih ya, selain memang kita nanya ke dokter gitu berobat, saya juga biasanya adalah nanya ke orang tua saya tuh, nanya ke orang yang ngerti lah gitu, meminta air atau apa gitu. Itu kan kalau di kampung udah biasa ya, bukan kita musyrik atau segala macam, enggak. Kalau di kampung tuh memang gitu. Kadang kalau terjadi sesuatu tuh, apalagi habis mengalami sesuatu yang kejadian yang nggak bisa dijelasin lah, akhirnya ya udah minta air minum gitu, didoain, ya udah selesai sampai situ. Cuman saya nggak cerita ke istri, ke orang tua saya nggak cerita, ke kakak saya juga nggak cerita. Saya cuma cerita ke istri saya aja kejadian itu. Karena gini, kalau misalkan saya cerita ke orang-orang, takutnya takut dianggap bohong Bang. Karena kan saya kan nongkrong sama orang-orang yang tiap hari ngalong nih. Kalau saya cerita ke teman-teman saya nih, takutnya diketawain, takutnya ngada-ngada gitu. Ngalong tuh keluar malam ya, ngalong. Iya, ngalong. Jadi narik malam sampai pagi gitu. Iya. Jadi ya udah, saya juga keep cerita itu, nggak saya ceritain ke orang-orang. Ya udah, selesai dari situ, udah sih beres dari sakit itu, udah sembuh, nggak ada apa-apa lagi udah. Oke, akhirnya sembuh tuh, sembuh total tuh ya. Iya. Sampai detik ini bisa. Alhamdulillah, cerita. iya. Alhamdulillah. Ya wis, diminum dulu, silakan. Oh iya. Bang Sunaria. Makasih Kang. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari orang Bogor, biasanya Kang ya kan? Iya. Kang Sunaria nih saat narik ojol atau ojek online. Nah emang gue jadi, jujur aja gue keinget juga Bang, ngojol juga. Jadi sebelum YouTube gue ngojol juga. Iya. Jadi di tahun 2015 apa 14 yang Uber tuh. Oh iya, saya juga sempat narik kan? Uber. Uber yang generasi pertama yang jaket hitam, jaket hitam tuh. Iya, abis juga. Itu kan oranye kan tuh. Iya, saya juga sempat kan? jaket hitam. Uber itu kan kita nggak tahu jemputnya di mana. Iya. Asal masuk cocol dan nggak tahu tujuannya di mana. Iya. Gitu kan ongkosnya ya? juga kita nggak tahu. Ongkosnya nggak tahu. Bahkan kita udah macet-macetan. Iya. 1.500 bener dibayar 1.500. Bener. Kan? Bener banget. Bener dong. Saya pernah iya. Iya kan, beneran. Jadi belum ada yang dibayar pakai misalkan GoPay atau nggak ada. Juga, iya. Jadi kita tos-tosan nih. Nih ada masukan nih, ada masuk misalkan cepreng. Kita nggak tahu nih lokasi penjemputan dan lokasi tujuan di mana. Ongkosnya juga nggak tahu. Ongkosnya juga nggak tahu, cocol aja. Tiba-tiba jauh tuh, jemputnya tut, ya kan? Iya. Terus pas udah nyampe, slide kan tuh di pick up tuh. 0. Beneran? Iya, saya ngalamin 0. Dari Jakarta Selatan udah seneng-seneng ya kan. Dapat kita ngerang pagi-pagi. Wah, ada lumayan buat bensin sama kopi nih. Pas nyampe sana set 0 ya kan? Promo. Iya, pakai promo bener-bener. Gue pas itu di Depok nganterin ke Bogor, wah bokel lah bang, 40.000 kan lumayan ya zaman itu kan. Iya. Pas di slide ya 0 dan pulangnya ketilang malah boncos gue. Saya bener bang, saya pernah tuh
kejadian paling pahit tuh saya waktu narik ojol Uber tuh. Saya pernah keluar pagi, bensin penuh, duit bawa 25.000, pulang bensin habis, pulang nggak bawa duit sama sekali. Iya. Nol. Iya. Bawa dapat orderan tuh customer kalau nggak salah pas di slide tuh 2.500. Iya, Beneran, bener-bener iya. gue ngerasain. Wah itu asli. Terus Grab Grab terus Gojek yang belum verifikasi muka kan ya? Belum, masih belum kan, cuma masuk ke nomor HP Iya. gitu atau enggak email udah kalau Grab, bisa iya. gitu. Tiap hari Jumat masih ngeblast gak bang? Atau hujan? Kalau hujan masih. Masih ya? Tapi di kota-kota aja, di kota. Kalau di kampung udah enggak. Tuh kalau gue inget banget tuh, Jumat gue nggak sholat Jumat bang. Iya. Wah ngeblast Jauh banget. gue gancoran terus. Jauh banget itu ngambil. Tapi jauh-jauh. Iya. Karena masih ngeblast tapi ya. Ngeblast kalau di kota biasanya nih ya, kalau untuk yang narik orang tuh pagi, jam sibuk pagi sama jam sibuk sore udah pasti ngeblast. Kalau hujan, makanya kalau saya bisa kan narik di Jakarta nih, kalau lagi narik di Jakarta hujan, aplikasi saya matiin. Iya. Karena nurunin ngeblast. performa ya. Iya. Nurunin kan? Iya, nurunin performa. Ambilnya jauh-jauh. Iya, Nggak sama sebanding. nih, gue baru ingat lagi pas Uber tuh kan lokasi merah tuh. Kita Iya. samperin lokasi merah Iya, tuh karena perkalian tuh. Iya, kan perkalian, bener ya. bener. Paling Sarang dekat, tawon. lihat mana nih? Gue di Kemang kan. Wah, Kemang oren. Wah, Jakarta Selatan nih, merah nih. Wah, ke sono. Iya. Sarang tawon kan bentuknya. Iya, kan. sering tahu. Ya, jadi ngerasain juga Uber ya. Karena Itulah iya. suka dukanya gitu kan. Oke, sekarang balik ke kisahnya Bang Sunaria atau Kang Sunaria nih. Iya. Kan gini Kang, kadang kan ada aja orang yang belinya nggak seberapa, lebih mahal daripada Ongkirnya lebih ongkosnya, mahal, iya. gitu kan, dan beli cuma 1, 2 gitu. Mungkin 2 oke lah. Kalau 1 udah Iya. jauh, misalkan harga 20.000, Iya. harga makanannya yang ngantor sampai 60.000. Oke kalau misalkan dia lagi ngidam. Iya. Misalkan dia lagi ngidam pengen sesuatu, ongkos kirim biarin deh, gue pengen ini banget nih, Iya. gitu kan. Tapi ini kan nggak Nggak sebanding sebanding lah, lah, iya. gitu kan. Apalagi di situ kan pasti banyak warung-warung lah namanya, Iya, banyak warung-warung villa yang kan. makanan yang sekitar tuh mirip-mirip gitu kan. Iya, chicken kan pas ya semua Banyak, chicken sama iya. lah gitu Iya. kan. Iya. Sampai di Ciomas ya, Iya, dia pesen di Ciomas, nganter ke Cijeruk. bener mahalan ongkir Bener kan? mahal ongkirnya lebih mahal. Tapi itu sebanding sih karena pesanannya 2. Oh, Jadi hampir sama lah, mirip-mirip. hampir sama lah Ongkosnya ya. itu kalau nggak salah tuh kayak berapa ya? 40 ribuan lah. Iya, 40 ribuan bener. 40 ribuan, iya. Cuman karena mungkin dia kan pendatang ya. Jadi ya udah dia lihat resto yang direkomendasiin. Bukan resto terdekat. Terdekat aturan Iya, gue. iya, Iya. Oke. Nah, terus ya ini kan ada aja selera orang ya kayak gue misalkan jauh gue pengen ini. Iya. Bang lu jauh banget, tapi gue pengen ini gitu kan. Iya. Ya itu terserah deh gitu kan ya. Sama Oke. halnya ketika Mie Gacuan baru buka kan tuh cabangnya masih Wah, jauh-jauh. iya. Itu saya pernah nganter orderannya cuma 15.000, ongkirnya tagih tunainya 65 gitu pernah. 65, tapi ngantrinya bang. Jauh banget emang. Ngantrinya bukannya Antrinya iya. Antrinya PR banget. Kadang baru ada buka. yang ada aja tuh orang ngantri udah 2 jam misalnya drivernya Iya. pas ini lama banget sih. Iya. Customer tuh jangan kayak gitulah Bener, gitu bener kan banget. nih. Udah coba terima kasih, syukur-syukur kita kasih rezeki lebih gitu kan karena udah rela ngantri Iya, berjam-jam. bener. Apalagi yang lagi Apalagi hype-hype-nya ya. Iya, apalagi tuh McD dulu sempat tuh yang ngadain promo Korea, promo iya, BTS. iya. Sampai 8 jam, Bang. Satu orderan? Iya. Sampai ada yang 6 jam. Akhirnya orderan tuh diselesain dulu. Ya udah kita nyari orderan lain dulu. Itu tungguin aja udah, biarin. Sampai 6 jam asli. Wah, Nungguin. gokil. Oke, balik lagi nih. Jadi gue kalau masalah ojol gue kemana-mana soalnya pernah juga kan gitu Iya. kan. Oke. Nah, jadi motor yang di depan abang itu beneran orang atau bukan yang 4 motor itu tuh? Itu beneran motor. Beneran di depan orang saya. gitu ya? Beneran orang. Tapi dia jalannya kemana? Ke bukit itu apa? Jalannya ke bukit itu ternyata di parkiran ada motor itu. Oh, Coba- tapi abang pasti lewat situ nggak ngeliat Nggak ngeliat. parkiran. Iya, nggak ngelihat ada motor satupun nggak lihat. Dan apalagi kata menurut si tukang parkir ini dia udah nyegat di depan. Iya, udah dijegat saya tuh, diberhentiin tapi katanya malah nyerodok aja. Diberhenti tuh seakan kayak nanya kali mau kemana Iya, gitu berhentiin. kan ya. Iya, Tapi bukan yang kang parkir yang mesen kan? bukan. Iya. Jadi saya dicegat, diberhentiin, tapi saya nggak berhenti katanya, cuma Iya jalan juga aja. sih. Kalau misalnya pakai logika, nggak masuk logika. Iya, padahal Iya kan? saya nggak ngelamun, Iya. Gitu kan, terus perbedaan waktu lama banget. lama dari habis maghrib. Masuk setelah maghrib, katakanlah jam 6 lah masuk. 10 menit dari pintu masuk. Iya. Nunggu 15, ya kita katakanlah 30 menit lah. Nah, kurang lebih 30 Berarti kan menit. kalau turun lagi sekitar setengah 7 atau mentok-mentok jam 7. Iya, itu Paling udah lama banget tuh jam 7. Iya, jam 7 lah.
Ini nyampe ke parkiran yang nggak jauh dari bukit Nggak jauh. itu. Iya. Setengah 12. Iya. 11.23. 11.23. Dan si tukang parkir udah ke atas nyariin saya, katanya Tapi nggak ada. ketemu. Iya. Dan abang juga ngelihat kalau ada tukang parkir nyusulin. Nggak ngeliat. Jadi kayak apa ya? Kayak ada gap nggak bisa ngelihat gitu loh Kayak ya. ada. Ya mungkin itu yang dibilang orang perbedaan dimensi kali ya, saya nggak tahu. Iya. Iya. Bener-bener kang parkir itu nggak ngeliat sama sekali. Nggak lihat pas di atas. Lihatnya pas lihat di bawah aja. Pas dia nyusulin ke atas nggak lihat katanya. Berarti sama-sama nggak ngeliat ya? Iya, saya nggak ngeliat dia, saya juga nggak ngeliat. Dan suasananya pun beda. Ketika di atas tuh banyak lolongan anjing, di bawah tuh nggak ada. Nggak ada. Nah, pas ke arah Bukit Alesano, ada motor lain nggak bang ke arah situ? Nggak ada. Maksudnya di atasnya? Heeh. Nggak ada. Atau misalkan ketika abang di depan, terus ada lagi belakang Nggak ada. gitu? Nggak ada, saya aja. Sendiri ya? Iya, sendiri. Oke, berarti yang kayak bangunan dari kayu itu dulunya di Pondok situ. lah. Iya, tempat ngecamp Tempat tuh yang saya ngecamnya tahu di situ, gitu pondok. kan. Makanya ada bangunan Makanya ada kayu, pondok, mungkin iya. tuh pos pantau terregistrasi gitu kan ya. Tapi karena ada beberapa gangguan dan banyak orang ngecamp yang melakukan tindak asusila di situ, tariklah ke bawah. Berarti nggak jauh dari pos itu Iya. Nggak dong. jauh. Gitu ya Nggak jadinya jauh. ya. Karena Iya. ditarik ke bawah kan. Iya, kayak cuma 70 meter lah. Gimana sih 70 meter kan nggak jauh ya. Oh iya. Cuma ini iya, di atas iya. nih posisinya. Itu di bawah. Di bawahnya, nggak jauh. Oh, iya ini 70 meter tuh nggak jauh. nggak jauh. Ini jadi buat catatan nih untuk teman-teman yang ngecamp, jangan berbuat kayak gitulah. Gitu Iya, kan nih. benar. Kalau berbuat gitu yang merah-merah aja. Jangan. Tetap jangan, nggak boleh gitu. Ntar dipotong nih video-video gue nih. Jangan gitu. Oke, nah terus kemudian kan suara yang kayak manggil tuh. Gitu kan. Iya. Kan sampai 3 kali kalau nggak salah ya tadi. Iya, sampai 3 kali. Nah, sumbernya itu dari mana? Dari pondokan atau dari bawah yang lolongan anjing? Dari semak-semak yang di depan pondokan itu. Dari semak-semak? Iya. Kan saya nungguinnya di pondok. Oh, apa jangan-jangan orang yang lagi tindak asusila? Nggak ada orang. Nggak ada orang ya? Kan saya sampai buka-buka itu. Soalnya kan tinggi-tinggi katanya ya? Itu dari saya bilang itu tadi. Jadi semak-semak itu tuh kepisah dari yang lain. Semaknya cuma satu. Itu saya sampai senterin. Sampai saya senterin pakai flash HP sampai saya buka-buka. Karena kan Pokoknya ada kasur di situ. Oh, bantal. Waduh, gue bang yang mesen bang gitu. Tahu gimana? Lotusnya di situ gimana dong? Oke, berarti enggak. Oke, berarti. emang nggak gatel apa? Iya kan kalau biasanya tuh di pohon-pohon tebu tuh kan. Oke, berarti suara nya itu kayak suara orang berarti ya, kayak Iya, kayak seakan-akan seorang, gitu iya. kan. Sampai 3 kali. Cuma yang ini kan saya sampai periksa gitu. Sampai saya wah Dan buka-buka itu semua nggak ada. sama Iya, sekali. nggak ada. Terus juga yang dipondokan juga, ya Nggak logikanya bener juga. Kalau misalkan ada orang dalam, ngapain pintunya digembok dari luar? Nah itu. Pasti tutup. kan dislot dari dalam dong, Iya. atau nggak dikunci. Dan Kan itu gitu kan? Iya. Dan itu pondok itu bukan ruangan yang bersekat-sekat, enggak, cuma satu ruangan Ngeplong gitu gitu, aja. iya, Cuma iya. nggak lihat ada apa-apa. Oh, lampunya di Nyala dalam, yang di luar. oh, di luar doang, Iya. dalam mati. Iya. Nggak lihat lampu nyala di dalam. Oh, oke. Nah, abang ngerasa ngelihat kondisi ramai motor berjejer gak pas jalan? Nggak ngeliat sama Sama sekali. Ya pas saya naik itu, pas mau ke atas tempat ngecamp itu saya nggak ngeliat sama sekali. Bahkan saya sampai diberhentiin pun tuh kalau tukang parkir saya nggak lihat. Oke, dan ternyata ini kan si bapak yang sama anaknya yang di pos Iya, jaga yang masuk bawah, tuh iya. dia bilang udah. Iya. Berarti kayak seakan-akan dia tahu dong. Nah saya itu nggak nanya. di Ya situ. kan kayak gitu. Iya. Udah istirahat. Udah. Oke, jadi kayak seakan-akan dia tahu dan mungkin ada juga beberapa orang yang ngalaminnya sama. Bisa jadi, Mungkin kan, iya. makanya udah, ayo istirahat. Udah, gitu. Jangan turun dulu, gitu kan. Jadi kayak seakan-akan nggak kejadian pertama doang gitu Iya loh. benar. Iya kayak gitu. Jadi udah kan ketika saya jelasin kayak gitu, oh udah gitu, diudahin aja. Iya, minta dia marah-marah gitu kan. Iya, yang pas tukang dia- parkirnya itu yang luar itu yang marah, abis itu kalau yang jaga udah. nggak marah-marah nggak. Istirahat dulu, jangan turun dulu. Wah, ini terus satu lagi yang masalah untuk teman-teman semua, kalau mesen sesuai titik lah, Bener. gitu kan. Apalagi di kampung. Apalagi di kampung. Karena gue dulu pernah jadi driver juga, ketika ke sesuai titik, nunggu lama, macet, emosi juga kan. Bener. Dihubungin susah, kalau dihubungin gampang enak. Iya. Langsung- Patokannya mana deh? Iya, gitu langsung kan. minta Sherlock beres. Sherlock gitu beres. Iya. Kalau kagak nih, kita udah nunggu, Iya. dihubungin susah. Itu saya baru kejadian kemarin juga nganter orderan ke tempat yang lumayan sepi.
Customernya nggak bisa dihubungin, mana sepi, gelap, hujan. Tadi dia ketiduran. Dia ketiduran. Bener dah. Nah, terus kan abang suka ngalong juga nih. Iya, memang sebelum ngalong. itu mungkin ya Bang Kang Sunaria ini ya nggak tau lah ada kejadian apa itu sebenarnya. Iya. Karena kan tadi banyak banget yang nggak masuk akal. Iya, banyak. Terutama yang perbedaan waktu itu. Iya, perbedaan waktu. Penglihatan dan juga gangguan-gangguan lainnya. Itu biarkan jadikan misteri aja itu ya kan. Iya. Kita nggak bisa bongkar itu. Kita emang Iya, itu ahli-ahli benar. apa gitu kan ya. Oke. Dan jadikan pengalaman hidup aja gitu Bang. Iya, makanya saya nggak bisa lupa walaupun udah 5 tahun. Nggak bisa lupa, betul. Oke, nah tapi kan gini Bang. Orang yang ngalong kalau belum siap mental, kan gitu kan. Orang Iya, ngalong kan harus siap mental nih. Karena dia Benar. sendirian, terus malam-malam, apalagi kalau di kota oke lah. Iya. Tapi kalau di beberapa daerah-daerah pinggiran kota kan rawan banget tuh. Iya, benar. Pernah nggak mau kebegal gitu malam-malam? Bukan mau ke begal, malah saya pernah dibegal. Begal? Iya. Apanya? Ini tangan saya pernah dikena cerulit. Ini bekas jahitannya masih ada. Kalau ini kejadiannya di Cipinang. Cuman Cipinang jalan itu tuh yang dekat samping Basura, rel. yang dekat BKT. Oh BKT iya, Iya. yang kali. Iya. Cuma di jalan rayanya, pas Iya. lurusannya sebelum Basura tuh saya sempat dibacok dari belakang, cuma untungnya meleset. Nih kena tangan saya nih, dijahit. Wah gokil. Banyak saya pernah hampir dijebak begal pernah, dipukul pakai balok dari belakang pernah, dipukul pakai botol udah Ngalong pernah. tuh ya? Iya, ngalong tuh sebenarnya tantangan ngalong itu ya kalau untuk hal horor kalau menurut saya itu nomor sekian. Nomor betul. sekian. Justru yang paling berbahaya ketika kita ngalong itu ya orang jahat, begal-begal itu tadi. Ya itu adalah horor yang nyata. Tuh, Iya, itu ya lebih bahayanya lebih nyata deh. Iya. Iya, cuman kan kalau kita juga yang namanya ngalong tuh memang udah ready gitu, udah siap-siap mental untuk ngadepin hal-hal itu gitu. Oke, berarti kan ada juga kalau ngalong jangan sendirian. Kalau ngalongnya kalau di tempat nongkrongnya pasti rame kan. Iya. Terus pasti kita punya kontak-kontak situ kan ya, Iya. satu base camp gitu Iya, kan benar. ya. Jadi ketika ada apa-apa, Ada sesuatu tinggal langsung dikontak. Iya. Itu kejadian tuh waktu saya tahun 2025 nih, masih 2025. Kejadian yang ini? Bukan, ini mah tahun 2022 kalau nggak salah. Pas bulan puasa 2025 tuh saya pernah dipukul pakai botol dari belakang cuma meleset, sama dipukul pakai balok barengan. Jadi saya kan nganterin ordan dari Megacuan ke arah Babakan lah, daerah IPB, kos-kosan daerah IPB. Itu kan ngelewatin jalan Sawah Baru. Sawah Baru itu tuh jalannya kalau udah tengah malam jam 2 pagi itu sepi banget. Iya, Ada tapi jarang banget ada orang lewat. Nah, ketika saya nganter, saya ngelihat ada satu orang duduk di motor satu orang. Nah, di atas itu ada satu orang lagi jongkok. Cuma saya lihatnya cuma 2 orang. Dari situ kan saya nggak curiga ya, karena kan memang di situ kan ada tempat sampah suka ada yang milihin sampah. Jadi saya nggak curiga. Ya udah lewat aja. Pas balik lagi, udah deket ke tempat pembuangan sampah itu, saya dari jauh ngelihat kayak ada motor ngehindarin sesuatu. Motor lagi jalan nih, belok gini. kayak zigzag gitu Zigzag. ya. Oh. Saya kan, wah ini motor kenapa? Saya bilang, oh mungkin ngindarin lubang, karena kan banyak lubang. Cuman pas udah deket, awas bang, kata dia. Tapi dia ngebut, jadi nggak dipedulin. Awas bang, cuma gitu aja. Pas udah saya jalan, udah deket ke tempat orang tadi ngehindarin motor, itu saya lihat di jalan tuh banyak beling bang. Banyak beling, jadi ada beling pecahan-pecahan botol di jalan banyak banget. Otomatis saya ngerem dong, melanin motor. Nah pas saya melanin motor itu, di belakang ada yang loncat, mukul saya pakai botol. Untungnya meleset, kena helm meleset. Nah dari sebelah kanan ada orang megang balok, mukul kena pundak nih, tapi nggak sampai telak lah, meleset juga. Akhirnya, wah kacau nih, langsung saya refleks gas, tapi sih nggak jauh. Dari refleks gas itu saya langsung berhenti. Saya turun dong, namanya orang ngalong biasanya suka ada persiapan bang, iya nggak? Kita tahu lah persiapannya, sudah persiapan. Turun, tadinya saya mau hadepin, karena saya lihat cuma 2 orang. Saya turun dari motor, nengok belakang, taunya ada 3, yang satu megang sajam. Udah nggak jadi, saya masuk lagi, naik motor gas lagi. Langsung saya kontak tuh teman-teman di Gacuan. Bang, ini di Gacuan gue kejadian begini. Ayo samperin. Teleponan lah sama yang ngalong di sisi lain juga lah, di ujung Babakan tengah lah. Ada yang ngalong juga di situ.
Saya dari arah gacoan, dari arah babakan tengah, jadi dijepit. Cuman pas ketika saya mau ngejepit, ternyata di situ udah rame bang, udah rame, ojol-ojol juga. Jadi ternyata setelah kejadian itu, setelah saya dipukul, ada juga anak Gojek di situ yang dipukul pakai balok. Cuma sama, tapi kalau dia modusnya itu dia ngeberhentiin, pura-pura kehabisan bensin, kata si anak Gojek itu. Tapi nggak masuk akal, dia nungguin minta tolong minta bensin, tapi di tempat kayak gitu. Akhirnya pas lagi berhenti, dia sama dipukul pakai balok juga. Tapi refleks ngebut langsung gaspol. Tapi nggak kena apa, ini kan motor kendaraan gitu. Iya dia kena, sama kena pundaknya juga sama kayak saya, kata dia. Berarti modusnya untuk ambil motor sebenarnya. Iya ambil motor. Nah dari situ, cuman karena udah rame dikejar itu, si yang mau begal ya, kita sebut begalnya itu, dia kabur lewat gang. Dia teriak-teriak. Tolong, kata dia. Saya mau dikeroyok. Padahal itu dia bang. Dia pelakunya. Iya dia pelakunya. Dan kita korbannya. Iya, gitu. Oke, jadi pada intinya adalah yang sering gue bilang tuh, lelaki nggak takut mati ya kan, tapi lelaki itu takut kalau dia tidak berguna untuk keluarga kecilnya, ya kan? Iya. Tadi contohnya hujan, malam-malam kedinginan, sikat aja, rezeki gitu. Istilahnya kan? Kalau saya gini, saya nggak takut setan, lebih takut gak dapet duit. Wah itu iya. Kalau yang ngalong tuh prinsipnya gitu. Oke, nah masalah itu bang, pernah nggak dapat orderan fiktif? Sering kalau orderan fiktif. Sebelum adanya gopay gitu yang tunai kan tuh. Sekarang pun masih banyak. Masih ada sekarang. Yang kalau dulu kita talangin dulu, kita punya modal berapa gitu. Enggak, kalau sekarang dia ngambilnya dari saldo. Saldo kita yang dipotong. Kalau dapat orderan tunai ini saldo kita langsung dipotong seharga pesanan gitu. Kalau dulu kan kita mau modalin berapa nih? 200. Jadi yang masuk tuh di bawah 200 tuh kan. Itu dulu. Talangin dulu gitu kan nih. Dulu itu sekitaran tahun 2018 itu. 2018-an itu udah mulai banyak yang enggak ini. Udah mulai berubah ke e-wallet gitu. Banyak juga yang orderan fiktif ya? Banyak bang, tiap hari itu ada aja. Apa namanya, modusnya apa gitu orderan fiktif itu kan? Beda-beda, banyak pokoknya ada yang memang dia mau nipu, ada yang begal, ada yang cuma ngerjain temen. Gue sempat lihat di TikTok tuh dia nganterin di dekat mana itu, jembatan itu tuh. Iya, dia modusnya begal juga, iya. Beda-beda. Masuknya ke dalam. Iya. Tapi dia nggak feeling, nggak mungkin situ nggak ada perumahan. Akhirnya dia nunggu di jembatan, kalau mau sini aja nih. Akhirnya nggak diantar tuh makanan. Iya, itu malah baru kejadian ya, baru sebulan atau kurang lebih 1,5 bulan lah. Anak Grab di Bogor tuh kemarin tuh memang 2 bulan ke belakang tuh lagi rame-ramenya begal bang, lagi rame-ramenya yang kena begal gitu. Salah satunya juga ada orang Sempur nih, saya ceritain, orangnya masih ada. Itu dia dapat orderan customer bawa penumpang ke daerah yang lumayan sepi. Cuma memang kondisinya masih nggak terlalu, bukan tengah malam, dia jadi beraniin bawa gitu. Nah ketika dia di jalan, dia tuh ditusuk bang. Di jalan 4 yang sepi, ditusuk dari belakang sama penumpangnya. Penumpangnya? Iya, ditusuk. Nah ketika dia ditusuk, otomatis dia refleks, dia jatuh dari motor, sempat ngelakuin perlawanan. Tapi karena dia megang sajam, akhirnya si penumpang itu sampai ini sobek. Nah dari habis di itu ngelakuin perlawanan, cuman ketika dia ngelakuin perlawanan gitu nggak sempet keambil motornya karena ada orang yang di belakang tuh yang mau lewat juga. Keburu ada warga mau lewat, akhirnya si ininya kabur dan pelakunya tuh udah ketangkep, masih remaja. Itu tuh banyakan gitu masih remaja tuh, ABG gitu ya. Iya. Serem. Pokoknya untuk teman-teman semua ojol nih, jaga keselamatan gitu kan, tetap waspada, apalagi kalau ngalong. Gak cuma ngalong aja sih, nganter juga tetap waspada terhadap namanya jalan bang ya, hidup di jalan benar, gitu kalau kan. Di jalan tuh kalau ngantuk istirahat dulu, tidur dulu di base camp terdekat. Biasanya ada grup-grup WhatsApp kan gitu kan. Istirahat situ, ngecas HP, jangan dipaksakan. Takutnya kalau ngantuk kita nggak fokus. Kita lagi bawa orderan penumpang, celaka, nggak kita juga tapi penumpang juga kan. Rugi. Tapi selain itu ojol di Indonesia tuh solidnya luar biasa. Ketika ada satu ojol yang terkena musibah tanpa ada pandang bulu, dia nggak kenal, cepet banget koordinasinya. Yang ijo-ijo tuh terbaik deh pokoknya deh, asli deh. Makanya kalau ada kejadian apa-apa, hijaukan gitu ya. Hijaukan gitu kan. Solidnya luar biasa tuh teman-teman semua. Karena emang kita harus saling jaga aja ya. Betul, saling jaga. Karena tantangan di jalan itu udah bermacam-macam lah, bukan hanya
bukan hanya setan tapi juga begal, order fiktif segala macam itu yang, apalagi salah satunya trouble motor segala macam. Iya, lebih ke kriminal deh. Iya. Kriminal. Oke, Bang, sebelum ditutup Bang, videonya nih. Kira-kira Abang punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin banyak juga nih yang profesi sebagai driver online nih. Iya. Kasih pesan Bang. Buat teman-teman saya, rekan-rekan driver ojol juga, kalau misalkan kita narik tuh kalau memang udah terlalu capek, ya istirahat dulu, jangan dipaksain. Kedua, kalau misalkan memang dapat orderan ke jalan yang sepi, baiknya dikomunikasikan gitu sama teman-teman di grup. Kalau bisa Sherlock berjalan gitu, biar kita nggak keputus. Kalau ada apa-apa kan kita bisa track terakhir dia ada di mana gitu. Terus ya itu aja sih, jaga kesehatan, kita layani customer dengan baik supaya ya sumber rezeki kita juga gak berhenti di situ gitu. Layani customer dengan baik dan customernya juga yang benar gitu, memperlakukan driver online kan gitu kan. Banyak juga Bang soal yang begitu tuh Bang. Bener. Ada lah beberapa lah itulah. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Kang Sunarya ini sehat selalu Kang. Ya, amin. Panjang umur, lancar rezekinya Bang, makin banyak orderannya gitu kan ya. Dan tetap jaga kesehatan gitu kan ya. Oke, ya bisa gitu ya teman-teman semua pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Sunarya ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Kang, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.